para dosen pemula publikasi di jurnal seperti apa? Di jurnal nasional kah atau di jurnal internasional? Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, izinkan saya memaparkan sedikit tentang kondisi jurnal atau di jagat perjurnalan Indonesia maupun internasional. Baik, selamat datang di channel Kampus Kita Viewpoint. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Dan yang sudah, terima kasih. Ini adalah satu komunitas isinya para dosen Indonesia untuk berbagi tentang karir, tips, dan inspirasi dosen Indonesia. Baik, tentu saya berbagi tidak bermaksud menggurui. Nah, sebelumnya kita akan lihat ya, jurnal di Indonesia khususnya itu ada berapa sih? Nah, jurnal di Indonesia menurut di SINTA ya, Science and Technology Index yang dikeluarkan oleh Ristek Brain waktu itu hingga saat ini ketika video ini dibuat, nah ini terdiri dari terindeks di SINTA 1 hingga SINTA 4. SINTA 1 adalah yang terindeks di International Scopus ya, International Bereputasi dan Web of Science ya. Di situ ada 98 ya, hampir 100 ini. Mungkin saat ini sudah, mestinya kalau diupdate sudah lebih dari 100 ya, jurnal Indonesia yang ada di Scopus gitu ya. Nah, yang ada dalam kategori jurnal nasional adalah yang ada di SINTA 2 dan hingga SINTA 6 ya, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, secara singkat, SINTA 2 terdiri dari 909 jurnal, SINTA 3 ada 1164, SINTA 4 ada 1993, kemudian SINTA 5 ada 1596, dan terakhir SINTA 6 ada 229. Nah, dengan kondisi seperti ini, yang ingin saya katakan adalah begitu banyak kesempatan bagi dosen pemula untuk melakukan publikasi artikel ilmiah karya para dosen pemula di Indonesia. Nah, tentu apakah di jurnal nasional atau di jurnal internasional? Nah, ini beberapa hal yang bisa menjadikan pertimbangan dari teman-teman semua. Oke, saya kupas dulu di jurnal nasional ya. Tadi jurnal nasional sudah saya katakan berdasarkan SINTA, yang SINTA 2 dan sampai 6 itu adalah jurnal nasional. Sedangkan yang masuk kategori SINTA 1 itu adalah jurnal internasional bereputasi. Oke. Nah, kemudian jurnal nasional, kalau rekan-rekan dosen Indonesia publikasi ditujukan ke jurnal nasional, tentu mestinya lebih mudah ditembus. Ya, Anda tinggal memilih antara kategori antara SINTA 2 hingga SINTA 6 maksudnya. Kalau mau yang lebih rendah tentu SINTA 6. Kemudian makin naik, makin besar, makin sulit gitu ya. Makin kompetitif. Nah, katakanlah ambil tengah-tengahnya, SINTA 4 misalnya ya. Ya, atau SINTA 3 bisa menjadi awal mula dari publikasi rekan-rekan semua. Nah, selain itu tentu kalau jurnal nasional itu lebih mudah ditembus dibandingkan jurnal internasional. Kemudian bahasanya sebagian besar adalah masih berbahasa Indonesia, di mana menjadi bahasa native kita ya. Jadi semestinya tidak terlalu sulit, walaupun saya tidak bilang mudah, karena menuliskan artikel publikasi dengan kalimat yang baik, terstruktur ya, mengikuti kaidah-kaidah publikasi yang baik itu juga perlu latihan yang baik juga gitu. Nah, selain itu adalah status atau jabatan fungsional dari rekan-rekan sekalian. Apakah masih menjadi tenaga pengajar atau asisten ahli? Nah, atau memang sudah lebih besar, lebih tinggi lagi, lektor atau lektor kepala ya, bahkan guru besar. Tapi kalau dosen pemula, kategorinya biasanya adalah tenaga pengajar, asisten ahli, atau ya lektor dalam konteks bila Anda memulai karir sebagai dosen itu start dari doktor ya gitu. Nah, dengan demikian apabila Anda tenaga pengajar atau asisten ahli, kita saya menyarankan ya ada baiknya Anda prioritaskan dulu di jurnal nasional. Tinggal pilih antara 6, 5, 4, 3, 2 dengan pertimbangan tadi. Nah, kenapa demikian? Ketika ada syarat ya, untuk kenaikan jenjang jabatan akademik, nah, itu publikasi dengan penulis pertama ya, di jurnal nasional akan mudah terpenuhi.
Nah, ini kembali memang kepada kebutuhan. Setelah Anda mempunyai publikasi, punya track record yang baik, nah tentu akan lebih mudah Anda menuliskan ke jurnal-jurnal internasional atau bahkan internasional bereputasi. Nah, Prof, lalu bagaimana? Apakah tidak mungkin atau tidak boleh langsung ke jurnal internasional? Boleh saja, ya tidak ada yang melarang gitu ya. Tentu sebatas dengan bagaimana tadi kemampuan, kebutuhan, dan posisi jabatan fungsional kita. Nah, sekarang saya beranjak ke jurnal internasional ya. Jurnal internasional sederhananya terbagi menjadi dua tadi ya kategorinya. Yang pertama jurnal internasional bereputasi, di mana jurnal tersebut terindeks di database Scopus ya, pangkalan data Scopus maupun di Web of Science-nya Thomson Reuters gitu. Nah, atau dalam kategori Sinta kita masuk ke Sinta 1. Nah, sedangkan di jurnal internasional yang biasa ya, yang oleh Kemendikbud Ristek itu tidak dikategorikan sebagai bereputasi atau hanya dikatakan internasional saja, itu antara lain adalah jurnal-jurnal yang terindeks di DOAJ ya, Directory of Open Access Journal misalnya. Kemudian ada dari yang social science ada di BASE ya, ada yang SSOAR ya, Social Science and Applied Repository ya kalau nggak salah. Kemudian ada Index Copernicus, mungkin ada juga Microsoft Academic Search, ada Google Scholars dan lain-lain. Tentu sesuai dengan bidang ilmu masing-masing, biasanya pengindeksasi itu ada yang terkait dengan bidang ilmu gitu ya. Namun demikian di sini yang perlu hati-hati ya, karena indeksasi itu sudah banyak yang berbau juga pertimbangannya bisnisnya lebih kental dibandingkan keilmuan gitu. Nah, ini kita juga perlu hati-hati melihat jurnal internasional mana yang terindeks ya di database selain Scopus maupun Web of Science tadi. Nah, setelah mengetahui jenis-jenis jurnal internasional tadi, paling tidak yang digunakan dalam penilaian kredit di Indonesia, nah kita akan lihat misalnya apalagi pertimbangan-pertimbangannya ya. Nah, tentu kalau di jurnal internasional, apalagi yang bereputasi, tentu akan lebih ketat ya. Reviewnya, kemudian standar dalam artikelnya, ya mungkin layoutnya, formattingnya, dan juga tentu kualitasnya. Nah, ini menjadi sangat penting gitu ya. Nah, selain itu tentu berbahasa asing ya, khususnya bahasa PBB ya, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis ya, bahasa Spanyol, bahasa China, bahasa Mandarin gitu ya. Oleh karena itu, sebenarnya saya sangat menyarankan buat para dosen Indonesia yang memiliki keahlian bahasa atau bidang-bidangnya adalah bahasa, silahkan juga mencari jurnal-jurnal yang berbahasa asing selain Inggris ya, yang bisa jadi peluang rekan-rekan sekalian karena rekan-rekan memiliki kemampuan bahasa itu. Nah, ini hal yang bisa diperhatikan yang mungkin kadang orang tahunya wah kalau internasional bereputasi tahunya bahasa Inggris saja gitu ya. Padahal tidak juga gitu. Nah, tentu harus lebih hati-hati juga dalam memilih jurnal ini ya, tentang indeksasinya, reputasinya dan lain-lain. Nanti akan kita bahas ya pada kesempatan yang lain. Nah, hal yang terakhir yang menjadi pertimbangan adalah jabatan fungsional ya teman-teman. Tadi sudah saya katakan. Kalau dosen pemula memang tenaga pengajar maupun asisten ahli atau sampai lektor gitu ya, kalau Anda adalah S3, itu saran saya masuk ke jurnal nasional. Nah, tapi apabila ada kesempatan dan Anda merasa punya kompetensi dan juga punya semangat untuk maju lebih tinggi lagi, Anda bisa masuk ke jurnal internasional, tidak ada masalah gitu. Nah, tentu sekali lagi kebutuhannya di mana, ya, kemudian kemampuan Anda waktu memulai sebagai dosen pemula ini, Anda menakar diri Anda gimana. Nah, tentu bagi yang pengangkatan pertama, saya sih selalu menyarankan cari jalan yang lebih mudah, mana yang paling mudah, yang lebih strategis, lebih smart gitu ya. Anda kemudian dapat dulu jabatan fungsional Anda digenggam gitu. Lalu setelah mendapatkan jabatan fungsional yang pertama, Anda lari lebih kencang. Coba sana, coba sini, coba internasional bereputasi, coba internasional yang biasa, dan lain sebagainya. Nah, semoga pertimbangan ini dalam pemilihan jurnal menjadi hal yang bermanfaat ya buat teman-teman semua. Tentu tidak ada keharusan bahwa dosen pemula itu hanya boleh nasional saja. Tidak sama sekali. Anda mau coba, silahkan. Ada konsekuensinya di jurnal internasional yang benar-benar bereputasi, tentu biasanya memiliki
karena proses reviewnya itu lebih ketat ya, berkualitas, tentu jangka waktunya tidak bisa cepat. Nah, hati-hati juga dalam pemilihan jurnal ini. Jangan tergiur dengan saran-saran pemilihan jurnal yang internasional bereputasi, apalagi yang mudah, yang cepat ya, terpublikasi. Nah, nanti tiba-tiba discontinue. Oke, nanti pada kesempatan lain saya akan diskusi tentang bagaimana memilih jurnal internasional yang baik. Silahkan teman-teman, semoga sharing saya bermanfaat. Dan apabila ini berkenan buat para dosen Indonesia, jangan lupa ya, like, berikan komentar, ya, subscribe juga, kemudian bagikan kepada teman-teman dosen yang lain yang mungkin membutuhkan. Jangan lupa juga melihat video-video saya yang lainnya. Selamat bergabung para dosen Indonesia di komunitas dosen Indonesia ini. Mari, sampai ketemu lagi. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih banyak.